Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Idrus Al-Hamid dan juga kawan kami Ismail Amin dalam podcast Tabiin. Podcast yang akan menyajikan informasi terkini yang akan kita ulas dengan perspektif yang jauh lebih luas. Gimana nih Bib kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Bib sehat. Kita lihat sekarang ya suasana semakin memanas ya di Timur Tengah ini. Luar biasa. Semalam itu Iran melakukan penyerangan ini Bib. Iya, kalau kita melihat ini keadaan yang cukup luar biasa ya Bang Ismail ya. Bahkan udah kalau bisa kita bahasakan udah overheat istilahnya. Udah terlampau memanas ini. Dari kemarin kejadian demi kejadian, kita mulai dari pembahasan bulan April tahun 2024 di mana Iran melakukan serangan balasan karena Israel telah menyerang kantor konsulatnya di Lalu Damaskus. Setelah itu disusul dengan istilahnya kecelakaan Ibrahim Raisi yang dalam tanda kutip bisa jadi itu juga merupakan salah satu teror yang dilakukan oleh Mossad karena jatuhnya di Azerbaijan, di mana kita ketahui bahwa Azerbaijan itu adalah salah satu posko atau markas militer terbesar yang dimiliki oleh Israel. Lalu setelah itu juga kita melihat adanya teror Ismail Haniyeh itu pun di jantung Iran, di Tehran. Setelah itu belum cukup dengan itu, kita terpukul sekali ketika beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 28 September kalau nggak salah ya, pemimpin Hizbullah Said Hasan Nasrullah diteror di Libanon, di Beirut ya. Di Beirut ya kan. Lalu setelah itu kita melihat tanggal 1 Oktober ini tepatnya pukul 8.30 Iran meluncurkan rudal-rudalnya dari kota Qum dan Isfahan ya kan. Tentunya Isfahan langsung ke jantung Tel Aviv. Ya benar-benar. Kalau menurut antum nih Bang Ismail Amin, kenapa sih istilahnya Iran baru melakukan penyerangan tanggal sekarang tanggal 1 Oktober ini. Kenapa istilahnya dari teror yang dilakukan oleh Zionis Israel di Teheran itu janji pembalasan terhadap darah Ismail Haniyeh itu sudah disampaikan oleh para pemimpin atau petinggi Iran seperti Rahbar Said Ali Khamenei mengatakan bahwa kita akan menuntut balas atas darah yang tertumpah dari tamu kita Ismail Haniyeh. Begitu juga Pezeshkian dan juga jenderal-jenderal tingkat atas IRGC. Kok baru sekarang nih? Kalau menurut antum kenapa? Ya benar Beb, ini kan operasi Wadi Shadiq 2 nih. Jadi operasi janji yang akan dipenuhi yang kedua. Itu dari awal kan memang ketika pasca kematian Ismail Haniyeh sebagai beliau adalah tamu negara dari Republik Islam Iran dan dibunuh di Tehran di wilayah kedaulatan Iran. Tentu saja ini menjadi pukulan bagi Iran. Kehormatannya, kedaulatannya itu telah dilanggar. Sehingga wajarlah Iran kemudian berjanji akan melakukan pembalasan. Termasuk juga udah dijanji kepada pihak Hamas dan keluarga Ismail Haniyeh. Kenapa baru sekarang ini dilakukan penyerangan ini? Itu karena ada tarik ulur, Bib. Ada upaya negosiasi dari Amerika Serikat itu menawarkan kepada Iran untuk tidak menyerang Israel dengan balasan akan diupayakan gencatan senjata. Jadi inilah yang dilakukan beberapa petinggi Iran termasuk Presiden Pezeshkian di di sidang umum PBB juga membicarakan tentang ini bahwa Iran tidak mencari perang. Kita menginginkan semua perang diakhiri di Timur Tengah. Terjadi gencatan senjata sebagaimana yang diminta oleh pihak Palestina terhadap Israel. Tapi ternyata yang kita lihat Israel malah semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai pernyataan terakhir dari pemimpin besar Republik Islam Iran Ayatollah Said Ali Khamenei sudah saking jengkelnya saking gemesnya nih sama Israel itu udah disebut sebagai anjing gila ini Israel. Ini udah anjing gila nih Israel ini. Kita udah ada upaya gencatan senjata, Ismail Haniyeh dibunuh, sekarang malah memperluas wilayah konflik. Awalnya dari Gaza ke tepi barat, habis itu ke Lebanon. Yang sampai akhirnya kita tahu bersama belum cukup sepekan ini, Said Hasan Nasrullah pemimpin Hizbullah harus gugur, harus syahid oleh serangan Israel. Dan ini adalah serangan yang ilegal, Bib. Serangan di tempat pemukiman penduduk. Belum lagi sebelumnya itu juga melakukan teror pager itu. Teror yang malah korbannya terbanyak itu justru dari perawat, Bib. Dari warga-warga sipil. Ini betul-betul sesuatu yang menurut Rahbar ini
perbuatan yang orang gila pun sebenarnya tidak akan melakukan ini, sehingga sampai bukan lagi disebut orang, udah disebut anjing gila. Nah, inilah yang kemudian membuat akhirnya Dewan Keamanan Tertinggi Iran akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan ini, melancarkan serangan ini karena udah tidak termaafkan apa yang telah dilakukan oleh Israel. Benar, Bang Ismail, memang tepat banget ya kalau dikatakan memang apa yang dilakukan oleh Zionis Israel ini memang sudah nggak bisa dimaafkan lagi. Iya, benar. Sama sekali sudah nggak bisa ditolerir. Dari dia melakukan genosida di Gaza sebanyak 41.000 jiwa sudah istilahnya sudah meninggal, sudah hilang begitu saja. Itu yang teridentifikasi, itu yang tidak tercatat. Betul. Belum lagi luka-lukanya, belum lagi infrastruktur yang benar-benar hancur. Iya, benar. Dari perumahan, dari rumah sakit, dari sekolah, hal-hal yang nggak boleh seharusnya secara konstitusi internasional nggak boleh sama sekali diserang, walaupun dalam keadaan perang. Seperti rumah sakit, kawasan sipil, ya kan. Ratusan jurnalis juga, wartawan itu nggak boleh disentuh dalam keadaan apapun, dalam keadaan perang apapun. Tapi buat Israel ini, Zionis Israel ya apa ya, kayak seakan-akan nggak peduli gitu loh. Semuanya pokoknya dihalalkan sama dia gitu. Dibunuh seluruh umat manusia, terutama anak-anak kecil yang kita lihat ya. Karena ketika menyerang kawasan sipil pasti korban yang terbanyak adalah perempuan dan juga anak-anak, ya kan. Apa yang dilakukan oleh Israel, Zionis Israel di Gaza itu istilahnya sudah menghancurkan satu keturunan. Istilahnya kayak begitu kan. Kalau seandainya anak-anak kecil itu, bencana kemanusiaan, anak-anak kecil itu besar, mereka kan kehilangan pendidikan dan lain-lainnya. Mereka nggak peduli, Zionis Israel itu nggak peduli. Lalu diperluas, ya kan, ke tepi barat. Kan diperluas lagi dengan melakukan teror. Ismail Haniyeh di Teheran. Hal ini kan nggak bagus untuk dilakukan. Ini berarti melanggar konstitusi kedaulatan Republik Islam Iran. Oke, taruh Ismail Haniyeh itu adalah teroris, ya kan? Tapi ya harusnya dieliminasi istilahnya di tempatnya dia, jangan di satu negara itu. Pada saat menjadi tamu negara. Pada saat menjadi tamu negara, ya kan? Buat Anda Zionis Israel misalkan, Ismail Haniyeh itu adalah teroris, ya kan? Tapi buat umat lainnya, buat sebagian orang lainnya, mereka mengatakan bahwa dia adalah pejuang, dia adalah pahlawan. Kan gitu kan. Ini berarti kan ada perbedaan perbedaan perspektif kan kayak begitu, sehingga tiba-tiba langsung diteror di situ. Iran sudah kehilangan kesabaran pada saat itu, ya kan, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Ismail Haniyeh di Teheran itu tidak akan dibiarkan begitu saja, kan? Akan tetapi setelah itu Iran pun masih menahan diri dengan majunya Pezeshkian, Pezeshkian menjadi salah satu istilahnya moderator, ya, salah satu istilahnya dia yang mengatakan bahwa kami mencari kedamaian, kami ingin menciptakan kedamaian di kawasan atau di Timur Tengah. Kami menginginkan kejahatan senjata, bahkan di sidang PBB kemarin. Tapi apa yang terjadi setelah percakapan dengan Amerika Serikat, setelah Amerika Serikat mengatakan bahwa iya kita akan menciptakan perdamaian, tapi apa? Amerika Serikat malah membiarkan Israel melakukan hal yang sudah luar biasa lagi. Israel tidak mungkin melakukan itu tanpa lampu hijau dari Amerika. Betul, pastinya. Ya kan, Israel itu apa sih istilahnya, seorang anak yang nggak punya backingan tanpa adanya Amerika. Kan gitu kan. Dia melakukan teror di Hezbollah di Lebanon, membom istilahnya kawasan-kawasan sipil. Sampai setelah itu berarti Iran mengatakan bahwa berarti Israel sama Amerika tidak menginginkan perdamaian, tidak menginginkan gencatan senjata. Maka pada saat itu Iran melakukan serangan balasan ke Tel Aviv. Nah, Bang Ismail Amin, kalau menurut antum apa perbedaan antara serangan Iran ya kan dengan serangan Zionis Israel? Ya, kalau kita bisa melihat ya apa yang dilakukan Iran mulai dari Wadi Sodik pertama, mulai dari penyerangan pertama, sesuai dengan instruksi Rahbar, itu ada 3 poin penting yang harus tetap diperhatikan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC ini. Itu yang pertama, pada saat melakukan penyerangan, itu penyerangannya harus legal, Bib. Harus tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan internasional. Jadi, penyerangan pertama itu dilandasi oleh serangan balasan terhadap kedaulatan Iran yang dilanggar di Damaskus. Menyerang kemarin, konsulat kedutaan sebuah negara itu sama saja melanggar kedaulatan sebuah negara. Betul. Nah, kemudian yang kedua, yang Ismail Haniyeh yang dibunuh ini, di tamu negara yang dibunuh di ibu kota negara, itu juga merupakan pelanggaran hukum, sehingga
Iran punya hak oleh ketentuan Piagam PBB, punya hak untuk melakukan serangan. Nah, dengan mengantongi hukum ini, Iran berhak untuk melakukan serangan ke Israel. Yang kedua, kata Rahbar, yaitu langsung ke pangkalan-pangkalan militer, langsung ke tempat-tempat strategis. Jadi oleh karena itu pihak IRGC menerjemahkan perintah ini dengan hanya menyerang pangkalan-pangkalan militer dan bukan menyerang pemukiman penduduk. Bahkan kemarin Komandan Panglima IRGC mengatakan kami bisa saja melakukan serangan terhadap pemukiman penduduk, tapi kami tidak melakukannya. Jadi Iran dalam serangan ini yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rezim Zionis adalah lebih mengedepankan etika. Masih menggunakan akal warasnya. Bahwa yang kita hantam ini adalah yang memang yang harus terlibat dalam perang saja. Warga sipil, anak-anak, perempuan, bahkan ada meme-nya Bib, ada gambar foto orang-orang Israel lagi berada di kampung pengungsian atau di bunker atau di mana itu, mereka semua berkumpul di situ, tertulis di sini, ada tertulis, kalian tidak perlu mengungsi, yang kami serang hanya pangkalan militer, kalian sebenarnya tidak perlu mengungsi. Ini adalah penegasan keras ya, penegasan utama dari pimpinan tertinggi Iran. Poin ketiganya juga meminimalisir korban. Jadi meminimalisir korban itu termasuk korban militer, yaitu dengan cara apa? Sebelum menyerang, memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Ini yang dilakukan oleh Iran pada saat penyerangan pertama. Nah, di penyerangan kedua ini tidak ada informasi apa-apa yang diberikan, karena memang sudah diberikan ancaman sebelumnya bahwa Iran pasti akan menyerang. Masalah waktunya, Iran akan menunggu waktu yang tepat. Dan tidak diberitahu kapan waktunya. Sehingga sejak awal itu, ketika Iran telah menyatakan ini, pasukan NATO, pasukan Amerika Serikat itu sudah mulai menjaga-jaga. Sudah menggerakkan kapal perangnya di Mediterania. Sehingga ada tulisan itu sejak awal, Israel Iran sebelum melancarkan serangannya, Israel sudah mendapatkan serangan psikologi, psikologi war, itu sudah mendapatkan serangan mental, sehingga semua pabrik-pabrik, industri bisnisnya semua itu berhenti, termasuk objek wisata itu sama sekali nol sama sekarang, karena semua tidak ada yang sekarang mau pergi ke Israel dengan posisi mendapatkan ancaman dari Iran. Nah, ini perbedaannya, itu Iran masih mengedepankan etika. Tidak menginginkan ada korban jiwa. Bahkan kan kalau dipikirkan banyak yang sampai minta, kenapa tidak sekalian membom Netanyahu? Kalau memang rudal Iran itu bisa menjangkau Tel Aviv, pasti otomatis bisa menjangkau istana negaranya Israel. Tapi bukan itu yang menjadi tujuannya Iran, tapi melumpuhkan militernya. Karena memang dalam perang itu ya antar militer yang harusnya beradu. Ahsan. Dan memang sebenarnya inilah yang perang cara Islami. Benar. Memang Islam mengajarkan seperti itu. Islam dari zaman Rasulullah, kita mengetahui ya kan, dari sejarah-sejarah, dari hadis-hadis, ya kan, mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan dalam perang jangan pernah menyerang orang sipil, jangan pernah menyerang wanita, bahkan pohon-pohon jangan ditumbangkan, anak kecil, bahkan pohon nggak boleh kita tumbangkan kalau memang tidak perlu banget, kan. Lah ini yang menjadi perbedaan antara Iran dengan Zionis Israel, ya kan. Zionis Israel menyerang membabi buta, istilahnya menghajar, menghalalkan segala macam cara, ya kan, melakukan genosida sampai 41.000, membom sekolah, ya kan, rumah sakit dan kawasan sipil, membom wartawan, reporter dan lain-lainnya, medis bahkan, ya kan, banyak yang rumah sakit Indonesia, ya kan, rumah sakit Indonesia hancur, ya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Iran? Iran tidak pernah melakukan seperti itu. Jangan Iran, Libanon nggak pernah melakukan seperti itu. Apa yang selalu apa yang dilakukan, penyerangan, selalu penyerangan yang telah ditentukan tujuannya, pangkalan-pangkalan militer, ya kan, istilahnya pusat intelijensi, ya kan, itu. Dan yang kemarin yang baru terjadi ini adalah Iran menyerang istilahnya bandara militer Israel, yang memang bandara militer Israel itu yang digunakan untuk melakukan pengeboman di Libanon dan juga Gaza. Ini yang perlu kita perhatikan. Adapun perbedaan antara wa'de shadiq atau janji setia atau janji sejati 1 pada bulan April dan juga janji sejati 2 pada bulan tanggal 1 Oktober ini adalah di sebelumnya itu Iran masih sangat akhlak, masih sangat beretika, memberikan kabar, informasi kepada militer 2 hari sebelum Iran meluncurkan serangan balasannya.
Tapi kali ini Iran sudah tidak memberikan aba-aba lagi. Bahkan kita yang tinggal di Iran, bahkan masyarakat Iran nggak ada yang tahu. Satu-satu yang tahu itu adalah satelit milik Amerika yang mengatakan bahwa Iran telah menggerakkan rudal-rudalnya secara masif, ya kan, sehingga harus benar-benar hati-hati nih, ya. Karena kemungkinan penyerangan itu antara 1 jam sampai 12 jam. Tapi setelah Amerika mengumumkan hal tersebut, ya kan, 2 jam setelah itu, karena itu jam 6 di media yang kita baca ya, itu jam 6 sore. Tapi jam 8-nya Iran melakukan serangan, langsung meluncurkan rudal-rudalnya. Kalau kita bicara tentang Islam nih Bang Ismail ya kan, Islam. Kemana istilahnya pemimpin-pemimpin Islam yang lain, ya kan? Sangat disayangkan bahwa apa yang terjadi ini krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini, ya kan, entah itu di di Gaza. Kita nggak usah bahas tentang Islam atau bukan Islamnya, ini manusia, kan gitu kan. Ini manusia 40.000 manusia itu bukan hal yang sedikit, gitu kan. Mahasiswa di Eropa, di Barat, di Amerika, mereka bangun. Ya kan, mereka melakukan demonstrasi, mereka menyatakan sikap mereka bahwa hal ini nggak benar, ini sudah istilahnya melanggar kemanusiaan, gitu loh. Harus dihentikan. Harus segera dihentikan. Tapi sayangnya mahasiswa yang notabene adalah istilahnya non-Muslim, ya kan, dan itu pun berada di Amerika, Eropa dan lain-lainnya, itu mereka mengeluarkan suara, tapi pemimpin-pemimpin Islam lainnya diam. Benar. Ini yang ya Allah, kadang-kadang kita katakan ya sangat-sangat disayangkan ya. Justru ini menjadi kelemahan umat ya, kelemahan kenapa Palestina sampai sekarang belum selesai. Karena akar permasalahannya sebenarnya itu ada di persatuan umat. Ya, iya. Iran baru bergerak sedikit, bukannya malah didukung, malah istilahnya diserang balik lah, malah dikritik. Tapi ala kulli hal Bang, kita masuk ke pembahasan berikutnya Bang. Kita membahas tentang rudal yang digunakan oleh Iran Bang. Ya kan? Di dalam Wa'da Shadiq kedua ini atau janji sejati kedua ini, Iran tanpa istilahnya mengabarkan sebelumnya menggunakan satu rudal yang bernama atau dua rudal yang bernama Fatah, ya kan, rudal Fatah 1 dan juga rudal Khaibar Shaikan, ya kan. Menurut antum Bang, ini rudal-rudal seperti apa sih? Jadi di Wa'da Shadiq itu Bib, rudal yang digunakan menurut pengakuan dari RGZ sendiri itu rudal yang memang sudah diproduksi 10-15 tahun yang lalu. Sehingga dampaknya memang tidak besar ya. Memang hanya menyasar beberapa titik tertentu dan juga bahkan beberapa persen itu sempat terkanter oleh Iron Dome Israel. Namun sekarang yang diluncurkan oleh Iran itu adalah rudal balistik dan juga rudal hypersonic. Yang salah satunya bentuknya itu adalah Fatah yang baru malah diluncurkan oleh Iran ini beberapa bulan yang lalu. Disampaikan bahwa generasi keduanya, Fatah kedua itu sudah dibuat. Jadi sebelumnya Fatah 1, yang sekarang ini yang dipakai Fatah 1. Fatah 2-nya belum diluncurkan. Fatah 1-nya aja sudah seperti itu ya. Jadi dengan akurasi yang begitu sangat tepat dan dengan dampak yang begitu termasuk ya kecepatan ya hypersonic itu kecepatannya yang betul-betul sangat luar biasa, yang dengan jarak 2000 km ini dan ditempuh kurang lebih 10 menit saja. 10 menit, iya. Kalau kita katakan kan hipersonic itu kan berarti kecepatannya itu benar-benar seperti melebihi kecepatan suara. Benar. Kalau dikatakan per satu detiknya itu sama aja seperti kecepatan satu jet tempur ya. Dikatakan ya kan bahwa kecepatan dari rudal Fatah ini menyamai hampir 17 jet tempur. Berarti benar. Jarak 2000 km itu hanya ditempuh dalam jangka waktu hanya sekedar 10 menit. Dan ini sangat luar biasa, sehingga ketika dikatakan, ada orang yang mengatakan bahwa ya iya, kenapa istilahnya itu rudal-rudalnya Iran itu masuk ke dalam tanah Israel? Karena Iran nggak ngabarin Israel, nggak sama seperti sebelumnya, kan gitu kan, sehingga bisa di counter sama Iron Dome. Ini adalah salah satu hal yang lucu ya Bang Ismail ya, karena Iron Dome itu air defense, aero ya harus kan, standby 24 itu standby, harus itu dalam keadaan siaga nggak mau dikabarin ketika ada ancaman, itu mereka langsung menembakkan sistem udara, ya, sistem udara pasti akan aktif sendiri. Tapi Iron Dome seakan-akan istilahnya
apa ya, kayak terpaku gitu loh, nggak bergerak, nggak sama sekali, tidak maksimal, tidak maksimal karena memang nggak bisa menyerang, nggak bisa menyamakan kecepatan yang dimiliki oleh rudal-rudal Fatah, yaitu rudal-rudal hipersonik. Istilahnya ginilah, kalau kita mau ngebahas tentang pemain bola ya, kalau dulu kan zaman-zaman dulu ada istilahnya Roberto Carlos. Kalau Roberto Carlos udah nendang, kiper juga diem. Kiper juga nggak bisa melihat kecepatan. Udah diem, nggak bisa lagi menandingkan, nggak bisa kelihatan istilahnya. Bolanya yang ditendang oleh Roberto Carlos. Istilahnya Iron Dome permisalannya seperti itu. Dia udah nggak bisa membidik lagi karena apa yang mau dibidik nggak kelihatan karena kecepatan yang sangat luar biasa. Kecepatan yang sangat Dan luar ini biasa. menarik Bib ya, karena rudal Fatah ini produksi Iran sendiri, dan hanya beberapa negara maju yang punya rudal dengan kemampuan seperti ini. Dan ini sudah memperlihatkan kepada dunia bahwa Iran memiliki ketangguhan persenjataan yang harus diakui. Ya, betul Bang Ismail. Itu confirm ya kan, bahwa rudal-rudal ini bikinan Iran sendiri. Karena Iran dari dulu sampai sekarang ya sendiri. Gitu kan. Benar. Dari tahun 1987 di mana Imam Khomeini memenangkan revolusi Islam Iran sudah diboikot sampai saat ini. Nggak ada istilahnya Iran dibantu sana sini. Mungkin sekarang ini ada Rusia, ada Cina dan lain-lainnya. Tapi seberapa banyak sih mereka mau mentransfer teknologi itu kepada Iran? Kan gitu kan. Nothing istilahnya nggak ada yang gratis di dunia ini kan. Ya kan, pasti ada timbal baliknya. Tapi apakah Rusia mau menyerahkan segitu sekonyong-konyong teknologinya kepada Iran, atau Cina memberikan sebegitu aja teknologinya itu kepada Iran? Nah, itu sangat nggak bisa diterima juga. Nah, sehingga apa yang dicapai oleh Iran sampai saat ini, ya kan, teknologi yang digapai oleh Iran sampai saat ini dari teknologi militer, teknologi kedokteran, pertanian dan lain-lainnya itu digapai oleh dengan kemandirian oleh Iran sendiri. Ini yang sebenarnya ini yang bahaya dari Iran, Bang. Ini kemandiriannya itu yang bahaya dari Iran. Iran nggak butuh siapapun, ya kan, apalagi Amerika. Iran tidak membutuhkan mereka, sehingga inilah dimana Iran menjadi satu negara yang sangat berbahaya untuk entitas Amerika. Iya, di sini Iran menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk bisa mandiri. Kan selama ini tadi kan sempat dibahas bahwa negara-negara Arab, negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah itu lebih banyak diam melihat segala situasi ini. Itu karena mereka memiliki ketergantungan. Sementara Iran sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa kalau kita mau. Bisa. Nah, ada pepatah dari Iran ya, khostan tawonestanas, ya kan, kalau kamu mau kamu pasti bisa kan, gitu kan. Kalau kita itu bilangnya, kalau kamu mau pasti ada jalan. Kalau tidak mau pasti ada alasan. Iya, benar. Pasti ada alasannya ketika kita tidak mau. Nah, ini saja yang menjadi persoalan bagi salah satu rudal yang digunakan oleh Iran juga adalah yang dinamakan rudal Khaibar Shekan. Ini salah satu penamaannya ini juga luar biasa, Ismail. Khaibar, kita tahu Khaibar itu adalah bentengnya Yahudi yang dirobohkan oleh Sayyidina Ali pada perang Khaibar pada saat itu, ya kan. Nah, Shekan dalam bahasa Persia itu adalah penghancur, ya kan? pendobrak ya. Sehingga Khaibar Shekan itu adalah rudal yang akan menghancurkan benteng-benteng Khaibar yang dimiliki oleh Zionis Israel. Benar. Terus Bang, ini gak berasa ya, waktu udah terlalu cepat berlalu. Pertanyaan terakhir nih Bang, ya kan, pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas ya kan bersama-sama. What's next, ya kan? Apa yang berikutnya? Kira-kira apakah Israel akan melakukan serangan balasan atau tidak, Bang? Jadi Bib, sebagaimana pandangan dari pemimpin tertinggi Iran pada Wade Sodik pertama, itu mengatakan menurut mungkin analisa atau pertimbangan beliau bahwa Israel tidak akan membalas. Walaupun dibantu oleh mereka tidak akan membalas. Dan memang terbukti dari serangan pertama itu ketika bulan April itu sampai sekarang Israel dan Amerika tidak membalas. Namun di Wade Sodik 2 ini dengan dampak kerusakan yang begitu besar, memang dari para pengamat itu memungkinkan adanya serangan, karena ini sudah istilahnya ya mencoreng kehormatan Israel kalau benar-benar tidak membalas. Artinya memang menunjukkan sebagaimana yang dikatakan oleh almarhum Syed Hasan Nasrullah bahwa Israel itu seperti sarang laba-laba, lebih lemah dari sarang laba-laba. Kalau benar-benar Israel tidak melakukan serangan balasan, ini menunjukkan betul-betul apa yang dikatakan oleh Syed Hasan Nasrullah. Nah, dari sini Iran sudah memiliki antisipasi, telah melancarkan operasi-operasi untuk mengantisipasi ini, termasuk memberikan ancaman juga
kalau Israel melakukan serangan balasan, kami akan melakukan serangan balasan yang lebih besar lagi. Karena intinya serangan yang kemarin itu kan mengantongi itu dilakukan secara legal ya. Ada aturannya, alasan, ada haknya, ada alasannya. Nah, ketika misalnya, jadi sebenarnya sudah oleh Iran sendiri tidak akan ada serangan susulan. Tapi kalau kemudian Israel membalas, maka udah. Ini bisa jadi memang mungkin akan perang sungguhan akan betul-betul terjadi. Yakni ada jual beli serangan antara Iran Israel. Ada pengamat mengatakan ada 3 kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Israel, Bib. Yaitu yang pertama, serangan terbatas. Serangan terbatas itu maksudnya ya ya hanya sekedar serangan-serangan, bukan sekedar ya, karena juga itu efektif mematikan, serangan-serangan dengan memanfaatkan agen-agennya di dalam internal Iran, seperti apa yang dilakukan ketika membunuh Ismail Haniyeh, teror-teror ya seperti itu. Mungkin kemungkinan pertama yang mereka lakukan. Kemungkinan yang kedua adalah serangan taktis. Taktis ini yaitu sebagaimana janjinya Benjamin Netanyahu bahwa dia akan melakukan serangan ke lokasi-lokasi strategis Iran, yaitu ke instalasi-instalasi nuklir, ke pangkalan-pangkalan militer. Nah, yang ketiga itu serangan strategis. Nah, ini serangan strategis ini yang melibatkan Amerika, melibatkan NATO, melibatkan sekutu-sekutu Israel. Artinya kalau di sini, kalau serangan strategis yang dilakukan oleh Israel, ya mungkin sudah kita bisa mengatakan bahwa perang dunia ketiga akan bisa terjadi karena Tiongkok dan Rusia itu sudah terikat perjanjian kerjasama fakta keamanan dengan Iran bahwa ketika Iran diserang, mereka juga akan ikut campur dan terlibat dalam peperangan. Ya, betul. Kalau kita ngebahas tentang Israel, apakah Israel akan membalas Iran? Ya, sebenarnya sih pertanyaannya bukankah apakah Israel akan membalas Iran, tapi apakah Amerika akan membalas Iran? Iya benar, karena Israel tidak punya kemampuan. Israel ini tidak memiliki kemampuan. Baru sempat membincangkan ini, Beb. Dari awal perang kita tidak pernah melihat sama sekali Israel itu melancarkan rudal jarak jelajah jauh. Jelajah jauh tidak pernah. Semua misalnya membunuh Ismail Haniyeh melalui serangan internal di dalam. Bukan jarak jauh, walaupun ada yang mengatakan opsi seperti ini bahwa itu serangan langsung dari Israel. Membunuh Said Hassan Nasrallah itu atau menyerang Hizbullah itu dengan jet-jet tempur. Bukan juga dengan rudal jarak jauh. Jadi ada 2 kemungkinannya, mungkin memang karena tidak punya atau mungkin masih disimpan, tapi kalau kita melihat ini sebenarnya kalau kita melihat cara mainnya Netanyahu seharusnya bisa kalau memang dia punya, tapi kemungkinan kayaknya tidak punya. Makanya dikatakan bahwa bukan Iran yang akan menyerang Israel, tapi bukan Israel yang akan menyerang Iran, tapi Amerika yang akan turun tangan langsung. Kalau kita mau ngebahas ya, Israel dia perang melawan Palestina, perang melawan Gaza, Hamas, Hizbullah. Mereka nggak punya air defense, itu kan yang pastinya kan. Sehingga ya udah yang diserang ya sudah langsung jatuh, kan gitu kan. Sehingga bisa dengan enaknya mereka meluncurkan rudal-rudal mereka, ya kan, menerbangkan pesawat-pesawat tempurnya mereka, F-35 dipakai untuk mengebom di Libanon. Tapi apakah hal yang sama bisa dilakukan kepada Iran? Bro, istilahnya kita realistis aja lah, istilahnya. Lawan Hamas aja berkepanjangan selama 1 tahun. Dan Hizbullah tidak pernah bisa diselesaikan oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa membunuh Said Hassan Nasrallah akan sudah menghancurkan Hizbullah, ternyata tidak. Besoknya Hizbullah langsung melakukan serangan. Gitu loh. Berarti apa? Hizbullah sampai sekarang belum bisa ditangani oleh Israel. Lalu apakah Israel dapat menangani Iran yang sudah memiliki teknologi yang luar biasa seperti ini? Makanya dari pertama saya katakan Israel nggak bakal balas. Ya kan, nggak punya kemampuan. Tinggal kita katakan apakah Amerika akan membalas Iran. Sekalian dengan NATO-nya, ya kan? Amerika. Tentunya Amerika juga tidak bisa. Ya kan? Yaman nggak bisa diselesaikan sama Amerika. Yaman nggak bisa diselesaikan 8 tahun. Sekarang Yaman bukannya malah tambah lemah, malah tambah kuat. Ya kan, sehingga Yaman bisa menjangkau seluruh istilahnya tempat-tempat sudah tembus ke Tel Aviv malah. Iya, dari ke Tel Aviv ke Arab Saudi sekarang ini, ya kan. Yaman nggak bisa di counter, entah itu sama Amerika maupun sama Inggris. Nggak bisa diselesaikan. Padahal Yaman istilahnya cuma sekedar pasukan Houthi. Negara paling miskin malah di timur. Negara paling miskin, dan itu bukan negara, Ismail. Kalau Yaman itu ya satu Yaman. Berarti ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Sedangkan kita katakan Yaman Selatan ini sampai sekarang masih tetap istilahnya nggak ada hubungannya masih sama kondusif sekarang, lah istilahnya.
Yang bergejolak adalah Yaman Utara. Dari dulu di Houthi itu adalah di Yaman Utara. Benar. Yaman Utara ini yang berperang, yang digebombardir oleh Arab Saudi, yang tidak kalah oleh Arab Saudi, bertahan selama 8 tahun, 9 tahun. Begitu selesai Arab Saudi mengatakan bahwa dia menyerah, nggak bisa membumi hanguskan Houthi, Houthi tidak diam. Houthi tidak lagi istirahat, langsung bergerak melawan Amerika, di mana di Laut Merah kapal-kapal Amerika, kapal Inggris udah diancam sama Amerika sama Inggris, nggak diindahin sama Yaman, nggak dipeduliin, tetap diserang, kan gitu kan? Amerika, kalau kita katakan mau pakai negara-negara yang berada di Timur Tengah, ya kan, memakai istilahnya pangkalan-pangkalan militernya, yang menjadi pertanyaan, apakah sekelas Emirates atau sekelas Qatar mau bersedia istilah bersitegang secara langsung dengan Iran, karena Iran sudah secara jelas melakukan mengancam. Terbang dari mana itu rudal, di situ juga terbang dari mana itu pesawat, di situ juga akan dihancurkan diserang oleh menjadi Iran. Sasaran itu Iran. Akan menjadi sasaran berikutnya. Amerika nggak bisa nyelesain Afghanistan, nggak bisa nyelesain Irak, sama Vietnam di perang zaman itu dipermalukan istilahnya. Tinggal sekarang ya udah, silahkan kalau mau menyerang Iran, dan masyarakat Iran juga istilahnya fine-fine aja dengan itu. Bahkan saya katakan masyarakat Iran ini luar biasa, karena kayaknya terlampau normal ya Bang Ismail. Dari jam 8 malam 30 itu biasa aja marah turun ke jalan, bersorak-sorak, bertakbir, bersukaria. Besok pagi saya pikir bakal libur. Kan itu sekolah-sekolah nih, enggak, tetap yang SD tetap masuk. Kayaknya mereka udahlah, mereka juga udah sama-sama tahu bahwa pertikaian ini, konflik ini akan pecah satu saat, antara Iran dengan Amerika. Which is yang di depan tentunya di Amerika itu adalah Israel, kan gitu kan. Cepat atau lambat, gitu loh. Kalau mau sekarang pecah ya sudah pecah. Mereka seakan-akan udah siap gitu, udah ready menghadapi istilahnya kemungkinan yang terparah kalau sampai diserang oleh Amerika, dan Iran pun sudah pasti. Iran ini bukan satu negara yang saya katakan itu asal-asalan ya. Ketika mereka memutuskan untuk menyerang, mereka juga pasti udah menghitung dari 1 sampai siap mengantisipasi 1000, bahkan antisipasi apa kalau Amerika nyerang, Israel nyerang, dan lain-lainnya. Saya rasa Iran ini punya program punya istilahnya rencana sampai nanti. Ala kulihal apapun itu, kita lihatlah ke depan lah, mudah-mudahan sih, tapi ya mudah-mudahan keadaan tetap aman, dan bahkan mudah-mudahan Zionis Israel ini merasa jerah gitu loh. Sudah disudahi gitu loh, udah istilahnya jangan lagi melakukan genosida, udah cukup gitu loh. Cukup, udah jangan dibom lagi Gaza, udah kesian. Kenapa harus membunuh orang-orang? Kenapa harus melakukan genosida? Udah cukup. Kan gitu kan. Ya udah, dilakukan diselesaikan aja secara diplomatis gitu. Sebagaimana juga yang sering dilakukan Iran gitu. Iya, tapi kalau memang mau coba-coba ya silakan. Iran juga istilahnya akan dibeli cash kontan oleh Iran. Ya kan, cash and carry istilahnya. Itu kemungkinan yang akan dilakukan oleh Iran. Jadi gitu. Ada tambahan Bang Ismail? Jadi bukti keamanan Iran juga itu sampai sekarang acara-acara kenegaraan masih berlangsung, Bib. Misalnya pertemuan Presiden Pezeshkian dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi, Rahbar juga ikut dalam pertemuan itu dan menyatakan bahwa ini tidak ditunda. Walaupun ada permintaan, habis kan menyerang, bisa jadi ada kemungkinan penyerangan balik, tapi tidak ditunda oleh Rahbar. Tetap berjalan seperti biasa, semua acara-acara kenegaraan yang sudah direncanakan harus tetap dijalankan sebagaimana biasa. Dan ini menariknya, Bib. Ada teman yang sempat nanya, gimana nih teman-teman di situ, apakah diungsikan? Saya bilang, di Iran itu tidak ada kampung pengungsian. Nggak ada. Sejak dari perang Irak-Iran, tidak ada pengungsian sama sekali. Tidak ada kamp pengungsian yang dibuat oleh Iran. Jadi, bagi yang mau mengevakuasi diri, silakan mengevakuasi. Itu mereka malah siap dengan semangat siap perangnya itu, karena memang sudah mengetahui kemungkinan ini. Jadi mereka sudah siap dengan semua kemungkinan yang ada, karena ini merupakan pilihan mereka, pilihan ideologi mereka untuk anti-Zionis dan terus membela Palestina, bahwa revolusi mereka belum selesai kalau Palestina belum merdeka. Ini garis bawahi kan, revolusi Islam Iran tidak akan belum selesai atau berhasil sampai Palestina merdeka. Oke, terima kasih banyak pemirsa dan kawan-kawan di tanah air tercinta. Insya Allah kita akan membahas isu-isu selanjutnya dalam kesempatan lanjutan.
Bersama saya Idrus Alhamid dan kawan saya Ismail Amin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.